Hai, jumpa lagi dengan saya Aditya di channel Cerita Buruh. Hari ini nih saya lagi berkunjung ke salah satu rumah narasumber nih. Kita mau ngobrol-ngobrol. Namanya Pak Eman. Nah, buat yang mau tahu gimana cerita tentang kehidupan Pak Eman, yuk kita tanyain langsung. Halo Pak Eman. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak di sini udah tinggal berapa lama Pak? Kurang lebih dari tahun 87 Pak. Wah, 87. Tahun ya sih. 87 tuh berarti udah sekitar 30 tahunan tuh teman-teman tuh. Sama umur saya juga berarti lebih lama Pak Eman yang tinggal di sini nih. Pak Eman keluarga punya anak berapa, istrinya berapa? Oh, salah ya? Kalau anak hanya 2, istri 1. Itu putra putri atau gimana? Putri semua Pak. Putri semua. Ya. Gitu. Lalu kalau saya boleh tahu nih Pak Eman itu bekerja di mana Pak Eman? Pertama saya bekerja itu di PT Cengkareng Permai yang dulu pada saat itu produknya itu membuat genteng bergelasur Pak. Oh jadi perusahaan pertama itu bergerak di bidang pembuatan genteng gitu ya? Genteng bergelasur yang ada kacanya itu berkaca. Oh gitu. Lalu setelah itu selama kurang lebih 7 tahun nggak salah gitu ya. Memang pada saat itu saya kan kalau sekolah sih dari STM. Kurang lebih 4 tahun saya itu di bidang megangnya itu di laborat. Oh di laboratoriumnya. Iya. Jadi PT yang bergerak di bidang genteng pun memiliki laboratorium sendiri. Betul. Oh begitu. Saya pikir. Bakunya ya. Oh jadi dari sisi bahan baku dan lain-lain juga dilakukan pengecekan gitu ya. Pengecekan. Oh gitu. Tanah dan bahan-bahan gelasurnya pun dicek. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya dipilih juga bahan-bahan yang terbaik untuk buat genteng juga ya Pak ya. Oh kualitasnya. Ya. Lalu setelah itu Setelah saya di labor karena memang saya pikir kurang mengena gitu dengan sekolah saya gitu ya kan. STM masa sih? Oh dulunya STM, terus masuk STM, labor gitu. Jadi kayak kurang puas nih kurang gitu. puas, Oh akhirnya gitu ya. Saya pindah ke maintenance. Oh maintenance. Iya, Di PT tersebut masih tetap. Oh gitu. Setelah itu Setelah pindah ke maintenance ya kurang lebih 3 tahunan mungkin ya dari 4 tahun ke 7 tahun gitu. Setelah itu saya merasa perusahaan tuh udah goyang lah gitu. Oh ada kekhawatiran juga ya dari dalam diri sendiri ya. Akhirnya saya punya inisiatif gitu untuk mencari perusahaan lain lah gitu. Berarti ngirim lamaran lagi gitu. Oke. Nah setelah lamaran saya ada panggilan gitu ya, ada panggilan, akhirnya saya dipanggil di PT Nippon Pen. Gitu. Berarti itu bekerja di bidang apa itu Pak perusahaan tersebut? Perusahaan cat. Oh perusahaan cat. Iya. Oh begitu. Perusahaan cat. Iya. Kalau di perusahaan cat ini udah berapa lama Pak kerja di sana Pak? Dari tahun 99 Pak, setelah saya pindah dari ini aja. Dari yang sebelumnya Permai, itu, ya. dari yang sebelumnya Pabrik pindah genteng, ke ya. cat itu dari tahun 99. Lama Iya. juga berarti ya. 99 itu sekarang 2002. Wah, udah hampir 20 tahun lebih, 23 tahun kira-kira. Wow, lama juga. Berarti sekarang Bapak umurnya kira-kira berapa nih, Pak? Udah 49. Oh, udah 49. Gitu. Berarti dari umur 49 banyak lah ya hiruk pikuk yang dihadapi nih dalam perusahaan. Mungkin ada hal-hal yang bisa dibagikan ke kita dari cerita buruh. Iya. Atau ada cerita-cerita apa gitu, pengalaman-pengalaman apa gitu sih Pak. Betul. Yang sebetulnya yang saya tidak sukai pekerjaan saya itu yang waktunya tuh disip. Saya udah sebetulnya dari pabrik
genting pun saya kan udah lama di SIP gitu ya, bekerja di SIP. Pas saya pindah ke Nippon Pen, saya pertama saya ditempatkan di produk pembuatan cat pilok. Oke. Cat pilok. Cuman mungkin cuma sebentar lah, sekitar 6 bulanan lah gitu ya di bidang cat pilok. Kemudian saya dipindahkan ke pembuatan kaleng, Pak. Oh jadi emang kalengnya juga produksi sendiri ya di perusahaan sendiri cat pada saat tersebut? itu gitu. Nah setelah dipindahkan ke produk kaleng, saya tuh di SIP lagi, Pak. Oh dikembalikan lagi Iya, bekerjanya shift lagi. Bekerjanya di SIP lagi 3 SIP itu kalau nggak salah. Bahkan mungkin SIP panjang lah gitu. Oh long shift berarti Iya, long 12 shift, jam. Iya, biasanya. 12 jam. Oke, lalu 12 jam. Ya disitulah saya mulai ini lagi jenuh gitu. oh jenuh. Jenuh karena ya udah lama gitu di pabrik genteng juga sudah pernah di SIP gitu ya. Ya. Soalnya ya karena mungkin ya udah usia juga gitu ya. Ya, betul. Usia saya udah makin tidak kuat lagi gitu. Tapi ya apa boleh buat gitu ya, karena memang saya butuh kerjaan gitu ya, daripada saya ya nantinya mungkin dikatakan tidak mau bekerja gitu kan, ya maksain aja gitu. Oh ya jadi tetap memang menjalankan aktivitas seperti Iya. biasa biarpun Iya. masih itu. Tapi sampai sekarang apakah masih di shift atau gimana Pak? Setelah itu kurang lebih berapa tahun ya, 7 atau 8 tahun. Nah setelah itu pabrik yang pembuatan kalengnya itu akhirnya tuh ya ini Pak dibubarkan juga, karena ya mungkin perusahaan merasa rugi atau gimana gitu ya untuk pembuatan kaleng di sini. Oh berarti untuk departemen atau gimana bahasanya atau divisi lah, Divisi pembuatan kaleng itu yang memang ditutup. Lalu untuk karyawannya gimana Pak nasibnya? Nah semacam saya dipindahkan ke maintenance umum. Tapi semuanya atau ada sebagian yang ter-PHK atau gimana? Enggak di ini sih dipindah-pindah ke departemen-departemen Oh lain. berarti tetap tenaga kerjanya masih terserap di departemen. terserap. Oh Iya, gitu. walaupun Berarti memang nggak ada yang ter-PHK. Nah, iya, tadinya mungkin ada juga sih yang ada penawaran atau gimana gitu ya, yang jelek gitu. Tapi alhamdulillah bisa terselamatkan gitu. Karena mungkin ada ya serikat juga gitu yang Oh berarti memang serikat juga berperan banyak untuk apa namanya Bernegosiasi, ya untuk ya. negosiasi di perusahaan ini gitu ya, supaya memang tenaga kerjanya masih tetap terserap gitu Terserap, ya. Oh begitu. Terus ada pengalaman lain gak sih Pak, kayak mungkin pengalaman sedih atau duka atau pengalaman senang mungkin kan kalau tadi kan kita lebih ke membahas Bapak masih kurang puas nih dimasukkan ke apa namanya shift gitu yang bahkan jam kerjanya pun long shift gitu. Tapi apakah apa namanya seperti serikat atau wadah yang menjembatani antara perusahaan dengan karyawan itu sudah ada pembicaraan sebelumnya perihal pekerjaan long shift tadi atau bagaimana Pak? ya sudah sih sudah, karena begini Pak, waktu saya di Pilok ya, di Pilok itu sebetulnya saya banyak masalah Pak dengan kepala bagian. Kepala bagian kalau nggak salah itu di Pilok itu ada 2, kepala bagian maintenance dan kepala bagian produksi gitu ya. Oke. Jadi kepala bagian produksi dengan kepala bagian maintenance itu tidak sinkron. Jadi suka banyak miskomunikasi dan lain-lain ya. Betul. Jadi ketika saya bertugas sebagai maintenance ya, saya bertugas harus memperbaiki mesin. Nah, ketika mesin mati itu otomatis kan harus tanggung jawab saya. Gitu. Dari sisi maintenance, betul. Nah, saya kan otomatis pas begitu ada mesin bermasalah, saya harus perbaiki kan gitu. Tapi di sisi lain, kata kepala maintenance, kamu jangan perbaiki. Wah, gitu. atas dasar apa itu Pak? Ya saya juga nggak tahu gitu, apa sih masalahnya gitu. Berarti emang sempat ada masalah-masalah begitu juga ya. Betul. Tapi ini Pak, nih
kan tadi kita udah ngomong Bapak dari dulu sampai sekarang sekitar 30 tahunan itu bekerja. Itu ada nggak sih apa ya namanya ya, kayak hal yang diimpikan gitu sampai akhirnya sekarang sudah tercapai, atau misalnya yang dicita-citakan itu belum tercapai, itu apa sih Pak kira-kira? Yang belum tercapai sebetulnya gini Pak, saya tuh apa ya, bekerja belum apa, belum enjoy lah gitu. Oh, belum enjoy. Belum enjoy gitu, apalagi yang sekarang saya dipindahkan ke maintenance umum gitu ya. Ya mungkin kerja saya kan dari depan sampai belakang gitu, kan sampai belakang. Tapi ternyata ya sekarang ya setelah saya bergabung di serikat gitu, saya seolah diintimidasi gitu ya dengan apa, atasan saya lah gitu. Atasan saya yang pertama mungkin dari segi kerjaan ya, yang kedua dari segi apa, tambahan jam kerja lah, lembur gitu ya. Lembur juga saya sudah nggak dikasih lembur gitu. Oh, berarti memang ada apa ya, pembatasan lah gitu ya dari sisi pekerjaan di mata atasan juga karena Bapak aktif di serikat. Gitu. Kalau untuk keluarga nih Pak, kan Bapak kerja sempat long shift, terus setelah itu Bapak juga aktif di serikat sekarang nih. Untuk jam bersama keluarga itu gimana? Atau waktu bersama keluarga itu gimana? Apakah masih terpenuhi kah, cukup kah, atau bahkan misalnya contoh, mohon maaf nih Pak, misalnya anak sakit gitu susah nganterin apa gimana, atau betul juga. Ya disitulah resiko saya gitu ya bergabung di serikat gitu ya. Emang dari awal juga memang ya harus siap ya, harus siap. Makanya ya sering ini juga lah sama ya keluarga gitu ya, sama keluarga. Bahkan mungkin ya sempat marah juga lah ya, sama istri gitu, karena waktunya gitu buat keluarga keluarga itu kurang. Oh, bukan gitu. kurang lagi, mungkin nggak ada gitu. Oh gitu. Iya. Ya, bahkan untuk sekarang di umur 49 ya Pak ya, udah mau 50 juga, memang karena mungkin padat juga jadinya cukup sulit juga ya Pak ya waktu untuk keluarga ya Pak. Iya. Gitu. Tapi ini anak udah kuliah kah Pak atau gimana? Anak yang satu udah keluar kuliah, D3 gitu, langsung bekerja dia. Oh, sekarang berarti anak juga sudah ada yang bekerja ya? Oh gitu. Yang satu lagi SMA. Sekarang udah SMA. Gitu. Berarti emang anaknya juga udah gede-gede juga ya Pak ya. Cuman ya itu gitu kan, tadi mungkin karena sempat ada cekcok dengan istri perihal waktu yang kurang gitu. Oh gitu. Ya. Tapi ya mungkin karena disadarkan juga dengan anak gitu, akhirnya ya menyadari juga istri gitu. Memang ini kan perjuangan gitu. Oh, berarti anak yang malah memberikan masukan kepada istri Betul. untuk ya ini Bapak berjuang nih demi kita gitu ya. Oh gitu, berarti dewasa Pak anak-anaknya Pak. Gitu, orang banyak kan. Gitu. Oke. Mungkin Pak ada kesan nggak sih Pak buat kita nih dari tim Cerita Buruh nih, udah sempet ngobrol nih sekarang nih, atau ada masukan kah buat kita, atau kita harus perlu ngobrol sama siapa gitu? Mungkin Bapak ada kenalan atau relasi gitu untuk kita mau korek nih ceritanya, oh ini ada cerita unik nih dari Pak ini gitu. Siapa ya? Dari teman maksudnya. Ya boleh dari siapapun itu, atau mungkin kesannya nih dengan kita dari Cerita Buruh bisa main ke tempat Bapak, kesannya gimana Bapak diwawancarai seperti ini? Di teman di pabrik apa teman Di mana aja Pak, bebas Pak. Ya mungkin banyak sih sebetulnya sih. Kalau memang mau di ini kan gitu ya, apa di kampung saya gitu, ataupun mungkin di apa teman kerja gitu. Iya.
Oke, nggak apa-apa lah, paling nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gitu Pak. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Eman atas waktunya. Mohon maaf sudah diganggu juga. Mudah-mudahan tidak kapok lah tim dari Cerita Buruh main ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, para penonton dari channel Cerita Buruh, sekian cerita dari Pak Eman. Jangan lupa di subscribe, like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Itu saja dari saya. See you.